Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Masih Ada Mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Paulus Riane. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Dan saya akan ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan setiap kita, pasti kita membutuhkan pakaian, pasti kita membutuhkan makanan, pasti kita membutuhkan uang. Tetapi saya mau katakan itu jangan sampai menjadi tujuan utama kita ketika kita ada dalam dunia ini. Saya mau mengajak setiap kita untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Alkitab mengajarkan setiap kita untuk fokus kita yang pertama dan terutama adalah Tuhan. Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika fokus kita tertuju kepada Tuhan, ayat 33 bagian B mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua apa yang akan ditambahkan kepada kita? Kita lihat ayat yang ke-32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita memerlukan uang, kita memerlukan pakaian, kita memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Di sini Alkitab mengajarkan setiap kita dalam pasal yang ke-6 ayat 33 Injil Matius ini, supaya fokus utama kita adalah Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan keluarga saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tetapi ketika saudara dan saya kita berfokus kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan, maka di situ perkenanan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Dia tahu kebutuhan kita hari esok, bahkan kebutuhan kita beberapa minggu, bulan, dan tahun ke depan. Dia Allah tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia Allah yang selalu ada untuk saya dan saudara. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika saya dan saudara, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan, kita mau mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam aspek kehidupan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mencari apa yang menjadi kesukaan dan kesenangan Tuhan. Dan itu kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang hanya sekedar hidup mencari kepuasan dunia, tetapi mereka lupa akan apa yang menjadi kesukaan dan keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Jadi saya dan saudara jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi keinginan dan kesukaan Tuhan dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Saya mau katakan bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita, saya mau katakan bahwa apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan Dia akan menjawab itu. Tuhan akan mengabulkan itu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita boleh bekerja
Kita boleh berusaha, tetapi jangan sampai kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Jangan sampai hanya kita mau mengandalkan karena kita hebat, karena kita bisa, sampai kita lupa bagaimana cara untuk kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika saya dan saudara selalu mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, di situ Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan akan membela saya dan saudara. Tuhan akan memberkati apa yang menjadi usaha kita. Tuhan akan memberkati apa yang menjadi pekerjaan kita. Jadi ayat yang ke-34 mengatakan jangan pernah kita khawatir. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya kepada kemahkuasaan Tuhan. Tetapi mari kita mau percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizatnya tetap ada untuk saya dan saudara. Maka oleh sebab itu saya mau mengajak setiap kita, mari kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan, kita mau mendahulukan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita terus belajar untuk mencari apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga di dalam aspek kehidupan kita, melalui perkataan kita, tindakan kita, sikap hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan saudara. Maka oleh sebab itu, mari terus kita melihat dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan kesempatan ini boleh memberkati setiap kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.